Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi pertama-tama saya ikut berbahagia pada pagi ini ya, bersama keluarga besar Bapak Umar Fauzi dan Ibu Endang, sekaligus juga lisan Bapak Ibu Sugiyanto, keluarga besar dari Baturaden Gamping, Yogyakarta. Nah, saya didhawuhi dua keluarga itu untuk menyampaikan mau'idhah hasanah ya, kepada dua anak kita yang sangat berbahagia yang sudah mengakhiri masa lajangnya, Mas Iqbal dan Mbak Hasanah. Ternyata dua-dua ini dulu sekolahnya dari TK sampai SD itu di Budi Mulya 2 ya. Jadi Bu Amin dan saya dulu lama masih ada di Chicago itu sudah punya niatan, Pak, kalau kita kembali ke tanah air kita bisa membuat amal soleh yang lebih panjang, yaitu pendidikan. Dan namanya Budi Mulya itu, Budi Mulya 2 itu artinya dunia dan akhirat ya. Jadi kita menanamkan amal soleh insya Allah selama hidup kita yang fana ini ya. Kemudian untuk mudah-mudahan memetik amal jariah kita besok di akhirat kelak. Nah, saya akan membacakan yang biasanya hampir pasti dibaca ya oleh yang berkenan menjadi pemberi khutbah nikah itu ya, yaitu ayat 20 dan 21 ya. Yang 20 tadi sudah dibaca oleh Bapak Muhammad Huda ya. Sekarang saya baca yang berikutnya. Jadi yang 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi memang nikah itu merupakan sunnah dari Nabi kita. Nah, kepada kaum remaja yang sudah punya usia nikah, yang sudah mencapai usia nikah, itu Nabi pernah bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata fayatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi wahai angkatan muda, kalau engkau sudah cukup memiliki bekal untuk kawin, maka segeralah kamu cari jodoh ya. Sesungguhnya nikah itu akan menutup pandangan kita ya. Tidak kesana kemari ya, tidak mata keranjang ya. Karena sudah punya istri ya. Kemudian di samping itu juga lebih menjamin kesucian farji ya, yaitu kehormatan kita ya. Tapi kalau kamu belum punya pergaulan itu ya sebaiknya kamu berpuasa, karena puasa itu wija itu artinya obat atau tameng ya. Sehingga teorinya kalau orang berpuasa insya Allah menjadi lebih selamat ya daripada nggak pernah berpuasa, nafsunya bergejolak, masih muda, bisa kemudian jatuh ke lembah dosa dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat yang selalu dibaca oleh khotib biasanya ya, itu ayat 21 surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maaf, saya ulangi lagi ya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini ya, bahwa lembaga atau institusi pernikahan itu yang paling bagus, paling aman itu memang yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam ya. Sekarang ini lembaga perkawinan di dunia yang makin rusak akhlaknya, abad 21 sekarang ini, itu sekarang lembaga pernikahan itu menjadi sangat sekuler, anti agama bahkan ya. Dan banyak kreasi penciptaan dari akal manusia yang sangat dipengaruhi syahwat itu ya. Sehingga sekarang ini itu ada 36 negara ya, yang melegalisasi the same sex marriage, yaitu perkawinan sesama jenis ya. Jadi Tukijo sama Tukijan ya, Painem sama Paino dan lain-lain ya. Kemudian kalau Mulyono terserahlah ya. Nah, itu menunjukkan betapa memang jodoh itu adalah sesuatu yang yang diwajibkan ya, secara kudrati, secara nauriyah, nature dari manusia, anak cucu Adam memang harus mencari pasangan dalam kehidupan di dunia yang fana ini ya. Jadi saya bacakan ya. Jadi ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi. Jadi Anas bin Malik menceritakan satu ketika Nabi itu memuji, hamdalah kepada Allah, kemudian juga lantas memuja atau memuji Allah itu ya. Tapi kemudian waqol, Nabi itu bersabda, lakinnani ana usolli, tetapi walaupun Nabi, saya itu sholat, wa anamu, saya juga tidur, wa asumu, saya juga puasa, wa uftiru, saya juga futur, artinya memecah puasa, berbuka, wa atazawwaju anisa, saya juga mengawini perempuan. Kemudian faman rohiba an sunnati falaisa minni. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, yaitu Nabi sholat, Nabi tidur, Nabi puasa, Nabi memecah puasa, berbuka, Nabi juga mengawini wanita. Kemudian ingat, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak lagi menjadi golonganku ya. Nah, ini saya katakan tadi ya, di dunia abad 21 sekarang ini memang terjadi penjungkir balikan nilai-nilai akhlak yang dulu dianggap tabu, yang diharamkan karena akibatnya sangat buruk, itu sekarang justru dibalik sesuatu yang ideal ya. Sehingga ada 36 negara yang melegalisasi LGBT, yaitu lesbian, gay, kemudian bisex, BT, dan T, transgender. Jadi kalau kita melihat LGBT ini, itu manusia modern bisa jatuh lebih buruk dari binatang, dari sapi, domba, dan lain-lain. Tetapi lihat ya, dari 36 negara itu tidak ada satupun negeri Muslim. Artinya apa? Islam
dengan Quran dan Sunnah kita itu, alhamdulillah kita dijunjungi sebagai anak cucu Adam itu terbebas sangat jauh dari kemungkinan jatuh kepada kehancuran akhlak tadi. Nah, ini memang yang harus kita bina terus. Di Asia, 2 negara yang sudah melegalisasi LGBT dan membolehkan kawin sesama jenis itu Taiwan dan Thailand. Saya nggak akan mengkritik agama dan lain-lain ya, tapi lihatlah Asia pun itu sudah kena. Ya. Tetangga kita Australia, New Zealand itu lebih dulu. Ya. Jadi Inggris, Amerika, Italia, Spanyol, Portugis, Norwegia, Finlandia dan lain-lain itu sudah biasa. Ya. Bahkan di Amerika ada peraturan barang siapa di negara bagian gubernurnya itu sampai melarang LGBT, melarang orang mau kawin sama jenis, itu gubernur harus segera diganti. Ya, luar biasa. Ya. Nah, repotnya Bapak dan Ibu, ya, itu Pak Mulyono, ya, tinggal berapa bulan lagi, ternyata tahun 2023 itu membuat peraturan pemerintah. Ya. Salah satu pasalnya itu adalah supaya sekolah-sekolah lanjutan pertama SMP ya, di semua provinsi, semua kabupaten, semua kota itu di sekolahnya itu harus disediakan kondom. Ya. Ini saya kira geladrah, kurang adus ya. Kalau kurang ajar kan nggak enak ya, kurang adus lah ya. Kemudian ini saya tidak tahu ya. Jadi maunya apa? Nah, kalau generasi muda kita itu sudah roboh akhlaknya, maka masa depan Indonesia itu juga jadi gelap gulita. Ya. Manusia itu dianggap sebagai manusia yang utuh kalau masih punya akhlak seperti manusia. Nah, kalau dia sudah lebih buruk dari sapi atau wedus atau kambing ya tentu itu lebih terperosok lagi. Ya. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana mungkin ini ya Pak Mulyono itu loh, ya tanda tangan ya. Jadi peraturan pemerintah itu yang tanda tangan Pak Mulyono, bukan yang lain. Ya. Jadi ini ingin saya sampaikan kepada kaum muslim kaum muslimat ya, nanti insya Allah ini akan saya videokan supaya kita betul-betul ya, menjaga keturunan kita, anak kita, cucu kita itu jangan sampai kena toksik. Toksik itu racun ya, racun yang meracuni ya anak-anak kita itu, dan itu resmi ya, itu kan begini ya. Luar biasa ya. Kita itu adalah negeri muslim terbesar di muka bumi ya. Bahkan negeri-negeri muslim di Timur Tengah ya, sampai ke Turki, ke dekat Eropa, itu sering para tokohnya itu mengharapkan Islam yang cerah, Islam yang bersinar, Islam yang sejuk, Islam bersatu diharapkan datang dari timur, dari Indonesia dan Malaysia, 2 negeri muslim ya, yang memang bisa jadi harapan percontohan. Nah, kalau Indonesia akan jadi percontohan tapi oleh penguasa itu dipukul habis-habisan generasi mudanya, ya maka doa kita mudah-mudahan si zalim itu akan ya diberi Allah ganjaran yang setimpal. Nah, jadi ini sedikit politik nggak apa-apa ya. Nanti ada wah Pak Amin di masjid kok politik gundulmu itu ya. Karena Islam itu kafah, bicara akhlak, bicara sopan santun, bicara pentingnya menghormati kedua orang tua,
bagaimana hidup berdampingan secara damai dengan para tetangga, ya. Bagaimana kita selalu infak siang dan malam kalau kita bisa, bagaimana kita bertanggung jawab atas negeri kita dan lain-lain, itu semua ada dalam Quran dan Sunnah, ya. Sehingga kalau saya jadi pandu, dulu pandu Hizbul Waton, pandu Hizbul Waton, pandu Muhammadiyah. Hizbul Waton itu partai tanah air. Jadi bagaimana Nabi sendiri itu mengajarkan kamu sekali orang beriman itu tidak ada masalah kalau kamu cinta tanah airmu. Kalau kamu jauh dari tempat tanah airmu, kamu ada rasa kangen, rasa rindu, ya itu betul, ya. Apalagi tanah airmu mau dijeleki oleh musuh, tentu kamu harus lawan dengan sekuat tenaga, ya. Itu ajaran Islam, ya. Nah, jadi mudah-mudahan, ya Bapak Ibu saudaraku, ini Indonesia mudah-mudahan insya Allah setelah 20 Oktober, ya, itu akan lebih sejuk lah suasananya, ya. Jadi insya Allah Mulyono sudah tidak ada lagi, ya, di peta nasional, walaupun masih ngoyot, yaitu sekarang ini, ya. Tapi yang paling bagus dia kembali ke Colomadu, ya, menikmati hari-hari nganggurnya itu, ya. Dan ya siap-siap, ya, sekeluarga supaya tidak dibawa ke proses hukum, mudah-mudahan, ya. Tapi kalau saya mendoakan mudah-mudahan dibawa ke proses hukum. Jadi saya itu saja. Kemudian saya nggak bisa berdoa panjang lebar kecuali sudah standar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ama bainakuma fi khair. Ya. Mudah-mudahan Mas Iqbal dan Mbak Hasanah itu disatukan, ya. Kemudian semuanya adalah kebaikan. Dan pesan saya kepada keluarga baru yang berbahagia itu camkan, ya, setelah kawin memang ini matanya harus lebih tutup, ya. Jangan membanding-banding lagi, ya. Dalam bahasa Inggris itu ada patah yang bagus, ya, berbunyi to love is to stop comparing. Ya. Cinta itu berhenti membanding. Ya. Kalau udah kawin masih banding-banding itu namanya suami sontoloyo. Ya. Istrinya juga sama saja, ya, nggak boleh banding-banding. Ya. Jadi yang sudah dikawin itu adalah yang paling baik, ya, pilihanku yang paling diridhoi ilahi. Ya. Mudah-mudahan setelah kawin nanti muncul keturunan dimensi ketiga, ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti melahirkan waladun soleh dan bintun solihah, ya. Kemudian tetap dalam kancah dakwah. Saya dulu diingatkan oleh ibu saya, Min, kalau kamu nanti sudah kawin jangan biren. Napa tahu biren? Wis rabi terus leren, ya. Setelah rabi kemudian nggak mau lagi ke masjid, nggak mau pengajian, nggak mau, ya, memberikan saham buat kebaikan umat dan bangsa dan lain-lain. Jangan seperti itu, ya. Saya kira itu saja, ya. Kemudian mohon maaf kalau kurang pas dan lain-lain, tapi yang saya sampaikan secara ikhlas, ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi, ya, tidak begitu lama segera ada dimensi ketiga, yaitu anak yang soleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah.